Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup beriman, mungkin kita pernah mengalami satu momen ketika kita bertanya dalam hati, mengapa ajaran iman ini terasa sulit dipahami? Ada bagian-bagian dari iman Kristiani yang tampaknya tidak langsung masuk akal bagi kita. Kadang kita mendengar tentang kasih kepada musuh, tentang salib, tentang pengampunan tanpa batas, tentang Allah Tritunggal, atau tentang kehadiran Allah dalam penderitaan. Lalu hati kita bertanya, bagaimana mungkin? Bahkan tidak jarang ketika kita mencoba mendalami iman, kita merasa seperti berdiri di hadapan sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia. Dan memang benar, misteri Allah tidak pernah bisa dipenjarakan sepenuhnya oleh akal manusia. Namun, bukan berarti iman itu tidak dapat dipahami sama sekali. Disinilah kita menyadari satu hal penting. Memahami kebenaran ilahi bukan pertama-tama soal kecerdasan manusia, melainkan soal keterbukaan hati terhadap rahmat Allah. Dalam bacaan pertama esok hari, Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana Paulus mewartakan Injil di Athena. Paulus sebenarnya sudah berusaha memakai pendekatan yang sangat dekat dengan pola pikir orang Athena. Ia berbicara tentang mesbah kepada Allah yang tidak dikenal, bahkan mengutip pujangga-pujangga mereka. Secara intelektual, Paulus sudah mencoba menjembatani pewartaan iman dengan budaya dan cara berpikir mereka. Namun hasilnya tidak sepenuhnya berhasil. Banyak orang justru mengejek, terutama ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan. Mengapa demikian? Karena menerima pewartaan Injil tidak cukup hanya dengan kemampuan berpikir. Ada orang yang sangat pandai, tetapi hatinya tertutup terhadap rahmat. Ketika hati tertutup, kebenaran mudah dianggap sebagai kebodohan. Sebaliknya, ada orang sederhana yang mungkin tidak memiliki pengetahuan besar, tetapi karena hatinya terbuka kepada Allah, ia mampu menerima dan menghidupi iman dengan mendalam. Hal ini ditegaskan juga dalam Injil esok hari dari Injil Yohanes. Yesus berkata kepada para murid bahwa masih banyak hal yang ingin ia sampaikan, tetapi mereka belum dapat menanggungnya. Karena itu Yesus menjanjikan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun mereka kepada seluruh kebenaran. Para murid sebenarnya sudah hidup bersama Yesus, mendengar pengajarannya secara langsung, tetapi tetap saja mereka belum mampu memahami semuanya. Baru setelah Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, hati dan pikiran mereka dibukakan. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita belajar bahwa rahmat Allah bukan hanya membantu kita mengerti, tetapi juga memampukan kita untuk hidup seturut iman itu sendiri. Roh Kudus menolong kita melihat dengan cara pandang Allah, memberi keberanian untuk percaya, dan memberi kekuatan untuk menjalani ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa rahmat, iman bisa berhenti hanya sebagai pengetahuan, tetapi dengan rahmat, iman itu menjadi hidup. Maka kita bersama-sama diajak untuk tidak hanya meminta pengetahuan tentang Allah, tetapi terutama hati yang terbuka terhadap karya Roh Kudus. Sebab seringkali masalah terbesar bukanlah bahwa Allah terlalu jauh untuk dipahami, melainkan karena hati manusia terlalu penuh dengan kesombongan, rasa cukup diri, atau ketertutupan. Ketika hati terbuka, rahmat Allah bekerja. Dan ketika rahmat bekerja, kita bukan hanya mampu memahami iman dengan lebih benar, tetapi juga berani menghidupinya dan memberi kesaksian tentangnya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati.